Ya, terima kasih. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelum itu, perkenalan dulu. Anggota kelompok penyusun ada Gabriela Junilin Bernard dengan NIM 192131. Presenter saya sendiri Efraim Brian Fanarimago dengan NIM 192166. Anggota ada Ira Evelyn Sialoho dengan NIM 192158. Ada Natalia Dewi Puspita Ningrum dengan NIM 192137 dan Wahyu Swandika dengan NIM 192151. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu profesional gamers atau e-sport athlete. Nah, dengan seiring berjalannya waktu dan dengan situasi pandemi seperti ini, banyak perkembangan teknologi yang semakin maju dan bergejolak. Teknologi yang terus berkembang ini sangat memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bermain game. Nah, bidang ini sangat diminati oleh banyak orang, baik dari kalangan yang anak-anak, orang dewasa, sampai ada pun orang tua. Bidang ini bisa dijadikan juga sebuah hobi dan ditampilkan dengan berbagai game yang ada, sehingga bisa diminati oleh berbagai orang. Di sini ada rumusan masalah yang kita pelajari tentang profesional gamers. Yang pertama, apa itu profesional gamers? Yang kedua, siapa yang dapat dikatakan sebagai profesional gamers? Yang ketiga, di manakah seorang profesional gamers dapat memulai karirnya? Yang keempat, kapan profesional gamers bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya? Kelima, mengapa seorang gamers dapat dijadikan sebagai profesi pada era sekarang? Yang keenam, bagaimana perjalanan kesuksesan seorang e-sport atlet di Indonesia? Tujuan penelitian menjelaskan arti dari profesional gamers, mendeskripsikan seorang yang dapat dikatakan sebagai profesional gamers, mengetahui tempat awal karir seorang profesional gamers, menjelaskan keuntungan dan pendapatan yang diperoleh seorang profesional gamers, menjelaskan alasan gamers yang dijadikan sebagai profesi di era sekarang, dan mengetahui kesuksesan e-sport atlet yang ada di Indonesia. Mengapa profesional gamers muncul sebagai profesi? Karena pangsa pasar untuk pendapatan profesional gamers itu mendukung. Riset dan analitik di Newzoo melaporkan industri game di Asia Pasifik memiliki pendapatan sebesar 71,4 miliar US dollar pada tahun 2018. Dengan pasar seperti ini, India dan Indonesia, Asia Pasifik adalah rumah bagi pasar game dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Peningkatan infrastruktur internet dan game mobil yang kompetitif dan impresif juga mendorong alasan tersebut. Salah satu profesional gamers terkaya di Indonesia yaitu Hansel Ferdinand. Hansel Ferdinand ini salah satu pemain game PUBG. Ia berhasil sukses sebagai atlet e-sport yang mengibarkan sayapnya hingga Amerika Serikat. Penghasilan Hansel itu mencapai 2,3 miliar. Ia menduduki ranking 1 untuk atlet e-sport di Indonesia. Karirnya Hansel ini dimulai dari SD. Ia sering bermain game dengan kakaknya di warnet, kemudian ia kembangkan main-main lagi, sering bermain game. Dia ditarik oleh tim NXL dan menekuni skillnya tersebut. Nah, kemudian ia memenangi turnamen yang ada di Asia Tenggara. Hansel juga tidak menetap di tim yang sama. Ia sempat berpindah ke tim yang ada di Cina, yaitu Tailo. Atas bakatnya dan konsistensi dia dalam dunia game, ia berhasil menjadi pemain terkenal dan mendominasi beberapa pemain terbaik di dunia. Ia dijuluki Best from the East. Nah, dari Hansel tersebut, kita dapat melihat bahwa seorang profesional game itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan orang lain. Orang di luar sana memikirkan bahwa orang yang bermain game itu orang yang
tidak mau bersosialisasi, orang yang punya masa depan yang buruk, dan lain sebagainya. Jadi, keunggulan dari profesional gamers itu mendapat keuntungan yang sangat besar, memperluas jaringan yang ada, dapat membesarkan nama sampai ke seluruh dunia, mengubah persepsi orang bahwa game belum tentu membuat seorang menjadi malas, melatih berpikir, dan berkonsentrasi untuk menetapkan strategi permainan. Dengan kita bermain game, kita juga bisa punya kelebihan-kelebihan tersebut. Nah, profesional gamers itu tidak sama dengan pemain game pada umumnya. Berbeda antara pemain game yang biasa dan profesional gamers. Profesional gamers orang yang mempunyai skill lebih dalam bermain game. Skillnya itu bisa ia kembangkan hari lepas hari saat dia bermain game. Dengan begitu, dia bisa membawa timnya untuk bermain ke laga yang lebih besar seperti e-sport dan bisa membawa piala atau hadiah dari juara. Sedangkan orang yang bermain game seperti biasa itu orang yang hanya ketika tidak memiliki kesibukan bermain game. Nah, itu pemain game yang biasa. Nah, di sini ada kelemahan profesional gamers. Beberapa orang yang tergiur untuk menang cenderung menggunakan cheat. Cheat itu seperti bermain game, tapi contohnya dalam PUBG, bermain game tapi ketika musuhnya ada, itu musuhnya bisa langsung dilihat. Nah, itu agak susah. Dan bisa menembak musuh, bisa mengenai musuh walaupun musuh sementara bersembunyi. Bagi orang yang tidak bisa membagi waktu, ia akan menghabiskan waktunya untuk berlatih dan melupakan kesehatan. Jadi bermain game itu tidak selamanya buruk. Namun kita harus tahu batasan kita dalam bermain game. Sekian.